Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar statistika dengan judul Analisis Daun Alpukat dan Kelengkeng menggunakan regresi linear dan exploratory data analysis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erida Yalmazara Yohar dengan NIM 1090825000221. Perkenalkan, nama saya Angelina Loria Timba dengan NIM 1090825000146. Perkenalkan, nama saya Hilyati Aulia dengan NIM 1090825000157. Baiklah, yang pertama di sini ada pendahuluan dan dataset. Untuk dataset yang digunakan merupakan hasil pengukuran langsung daun alpukat dan daun kelengkeng. Untuk variabel yang dianalisis meliputi 4. Yang pertama panjang daun dalam satuan sentimeter, yang kedua ada lebar daun dalam sentimeter, yang ketiga diagonal daun dalam sentimeter, dan yang keempat pastinya jenis tumbuhan tersebut. Untuk tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui karakteristik ukuran daun, hubungan antar variabel, serta perbedaan ukuran daun berdasarkan jenis tumbuhan. Selanjutnya ada exploratory data analysis atau ADA dasar. Analisis diawali dengan eksplorasi struktur data untuk memahami tipe variabel dan gambaran umum data. Untuk kode R-nya, str data, head kepala, dan yang terakhir ada summary atau kesimpulannya. Dan untuk hasil codingannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan statistik deskriptif di awal, diperoleh rata-rata panjang daun sekitar 14,4 cm dan rata-rata lebar daun sekitar 5,74 cm. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Untuk statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dan variasi data. Berikut adalah kode R dan output yang sudah kami lakukan. Baiklah, berdasarkan hasil output, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata panjang daun sekitar 14,4 cm dan lebar daun sekitar 5,74 cm. Selanjutnya ada histogram panjang daun. Tujuannya adalah histogram digunakan untuk melihat pola distribusi data. Untuk kode R dan outputnya demikian, kami menambahkan sedikit variasi warna di codingan kami. Untuk hasil analisanya, distribusi panjang daun bersifat skewness positif, di mana sebagian kecil data memiliki nilai panjang yang jauh lebih besar dari mayoritas sampel. Oke, di sini selanjutnya kita punya box plot berdasarkan jenis tumbuhan. Box plot digunakan untuk membandingkan panjang daun berdasarkan jenis tumbuhannya. Di sini terdapat kode R-nya, yaitu kita menggunakan ggplot, data, dan X-nya kita menggunakan jenis tumbuhan dan Y sebagai panjang daun. Dan di sini kita bisa melihat outputnya menjadi seperti ini. Hasil box plot menunjukkan bahwa daun alpukat itu memiliki median panjang daun yang lebih tinggi dibandingkan daun kelengkeng. Lalu kita punya scatter plot panjang versus lebar daun. Scatter plot sendiri digunakan untuk melihat hubungan antara panjang dan lebar daun. Kode R-nya sama seperti membuat scatter plot yang tadi. Di sini ada contoh output dari scatter plot panjang dan lebar daunnya. Berdasarkan scatter plot,
terlihat adanya hubungan linear positif, di mana semakin panjang daun maka akan semakin lebar juga ukuran daun tersebut gitu. Setelah itu kita akan menganalisis korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel numerik. Di sini terdapat kode R-nya dan outputannya. Nah, hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara panjang, lebar, maupun diagonal daun. Lalu kita punya regresi linear sederhana. Fungsi dari regresi linear sederhana sendiri digunakan untuk mengetahui pengaruh panjang daun terhadap lebar daun. Di sini terdapat kode R-nya, model LM, dan juga summary. Outputnya kita bisa melihat di sini. Nah, hasil analisisnya menunjukkan bahwa panjang daun berpengaruh signifikan terhadap lebar daun dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh panjang dan lebar daun terhadap diagonal daun. Berikut kode R-nya. Menggunakan model multi dan summary model multi. Outputnya sebagai berikut. Hasil menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap diagonal daun dengan panjang daun sebagai variabel yang lebih dominan. Selanjutnya ada EDA multidimensi. Visualisasi multidimensi digunakan untuk melihat pola hubungan antar variabel secara simultan. Berikut kode R-nya. Dan outputnya sebagai berikut. Hasil visualisasi menunjukkan hubungan antar variabel yang konsisten serta perbedaan pola berdasarkan jenis tumbuhan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun alpukat dan gelengkeng memiliki perbedaan karakteristik ukuran. Terdapat hubungan linear positif yang kuat antara panjang, lebar, dan diagonal daun. Panjang daun berpengaruh signifikan terhadap lebar dan diagonal daun. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.